yang ada tanda di sana ya satu. Beda kan. Lucu dah lucu. Bapak Ibu terkasih, mari sebelum acara kita mulai, kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur pagi hari ini, pagi yang penuh kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya saat ini seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang sedang online, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Tuhan berikan kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Khususnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merayakan menghujung hari PDG atau perayaan dampak global yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati kiranya Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan pasukan malaikat-Mu, agar tidak ada satupun kuasa gelap atau roh-roh jahat yang dapat mengganggu kelancaran acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, baik ibadah satu, kedua maupun ketiga. Kami percaya ruangan ini penuh dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan membuka pintu hati jemaat-jemaat-Mu di sini, para pekerja di sini, untuk lebih menjadi wakil-wakil misi-misi Tuhan, sehingga seluruh umat di dunia ini, baik di daerah, baik di lingkungan kerja kami, di lingkungan rumah kami, maupun di seluruh dunia, mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini agar lebih berkobar-kobar lagi untuk melayani Engkau, untuk memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami tetap menjadi terang di tengah lingkungan kami, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, dan dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Bangga jauh, mana pun di sana.
Shalom Bapak dan Ibu. Ada shalom. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Caroline Marisa. Saya perwakilan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Apakah ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mendengar nama Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI? Saya rasa tidak, karena GB Harapan Baru selalu setia mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama-tama, atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GB Harapan Baru, Pak Andreas Setiawan, beserta seluruh jemaat yang telah memberikan kesempatan bagi LAI untuk menceritakan sedikit pelayanan kami. Bapak dan Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia memiliki tugas mulai dari penerjemahan sampai penyebaran Alkitab ke pelosok daerah. Ada kurang lebih 700 bahasa aktif di Indonesia. Jadi negara kita ini kaya akan suku bahasa. Ya. Dan Lembaga Alkitab Indonesia telah menerjemahkan sebanyak 39 Alkitab dalam bahasa daerah. Nah, untuk satu Alkitab membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun penerjemahan. Ini merupakan waktu yang panjang ya Bapak dan Ibu. Dan Lembaga Alkitab Indonesia terus berupaya agar Alkitab dapat tersedia baik bagi umat Tuhan di perkotaan maupun di pedesaan di pelosok daerah. Saya sangat sukacita sekali pada hari ini bisa berkumpul melihat Bapak dan Ibu menggunakan baju daerah. Luar biasa sekali, ini mengingatkan bagaimana Tuhan mengasihi setiap bangsa dan mengasihi semua suku di Indonesia. Dan Lembaga Alkitab Indonesia terus berupaya agar Alkitab juga dapat diakses, ya, baik secara digital maupun secara cetak, baik umat Tuhan perkotaan maupun pedesaan, dan kami juga berupaya agar Alkitab dapat dipercaya. Bapak dan Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun ini akan menyebarkan sebanyak 155.000 Alkitab bagi 150.000 jiwa di pelosok daerah. Pada tahun ini kami telah melakukan 3 perjalanan ke 3 daerah, yaitu yang pertama wilayah Timur Tengah Utara, wilayah Leti Bola Lakor ini di Maluku Utara, dan ada di wilayah selatan. Bapak dan Ibu, pada September kemarin kebetulan saya ditugaskan untuk berjumpa dengan umat Tuhan mereka yang berada di pelosok daerah TTU. Kami membawa sebanyak 9.000, kurang lebih 9.000 Alkitab. Itu ada Alkitab Protestan dan juga Alkitab Deuterokanonika. Karena Lembaga Alkitab Indonesia melayani semua interdenominasi gereja, termasuk saudara-saudari kita mereka yang beragama Katolik. Kita bisa melihat bagaimana tayangan sukacita umat di Timur Tengah Utara, mereka mendapatkan Alkitab. Saya dibantu untuk videonya.
Pertama jemaat yang ada di Kabupaten Gunung Utara, baik yang berasal dari gereja Katolik maupun juga gereja Kristen, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap donasi yang diberikan oleh para donatur, sehingga umat Tuhan di Kabupaten Gunung Utara boleh menerima Alkitab melalui lembaga Alkitab Indonesia. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu, kiranya terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya juga mengimbau untuk setiap jemaat yang diberikan Tuhan dengan berkat-berkat, kiranya juga terpanggil untuk mendukung program Satu Dalam Kasih yang menjadi program yang sangat menolong setiap anak-anak Tuhan yang belum memiliki Alkitab. Mari kita terus mendukung program ini, kiranya menjadi berkat bagi semua orang, dan Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyaksikan perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia berjumpa dengan saudara-saudari kita yang jauh berada di Timur Utara. Jika Bapak Ibu mengingat kesaksian seorang ibu yang bernama Ibu Yuliana di Nopelu, ibu yang saya jumpai di Desa Momolo, beliau sangat bersyukur dan bersukacita menerima Alkitab. Dia mengatakan selama 20 tahun ia menderita sakit. Dan itu Alkitab yang kami bagikan merupakan Alkitab terjemahan baru 2. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Dia sangat bangga mendapat Alkitab terjemahan baru 2. Selama ini dia membaca Alkitab terjemahan baru 1, itu pun ia dapat dari Bapak Pendeta. Tidak mungkin bagi seorang Ibu Yuliana untuk berangkat ke kota membeli Alkitab, karena harganya sangat mahal sekali Bapak Ibu untuk berangkat ke kota membeli Alkitab. Dari Desa Momolo ke Kupang itu jauh sekali, membutuhkan dana yang besar. Dia sangat bersukacita, dia bangga tim LAI datang mengantar Alkitab itu. Dia mengatakan, dia cerita, saya ini orang tidak sekolah, bagaimana saya bisa mengantar Alkitab kalau LAI tidak datang antar sampai ke Desa Momolo. Jadi dia percaya selama 20 tahun dia sakit, firman Tuhan itulah yang terus menguatkan dia, dan dia tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dia sampai akhir hayat hidupnya. Bapak dan Ibu, masih banyak sekali saudara-saudari kita di pelosok daerah yang seperti Ibu Yuliana di Noelu. Mereka merindukan membaca Alkitab baik secara personal maupun secara komunal. Dukungan yang Bapak Ibu berikan membuka jalan bagi setiap umat mereka dapat berjumpa dengan Yesus melalui pembacaan Alkitab. Dan kami sangat mengucap syukur, tadi saya dengar dari Bapak Gembala bahwa dukungan GBI Harapan Baru akan memberikan dukungan yang akan ditujukan bagi Nias, ya Pak? Iya Pak. Oke, baik. Bapak sudah naik ke atas. Ya, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil komitmen memberikan Alkitab dalam bahasa suku, ya. Sudah 7 tahun kita komitmen setiap tahun. Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia itu ke otak kita masuk, ya, tapi dalam bahasa suku langsung masuk dalam hati kita. Jadi kiranya 200 Alkitab bahasa suku dan juga dukungan untuk dana Abadilai ini bisa terus membuat Alkitab untuk semua, ya, didengar sampai ke suku-suku yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Ya, baik. Ini foto dulu kali ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, seluruh jemaat yang selalu setia mendukung pelayanan LAI dalam penerjemahan dan penyebaran Alkitab sampai pelosok, dan kami terus berharap
kiranya kemitraan ini terus berlanjut dan kita bisa sama-sama menjadi berkat tentunya ya Bapak Ibu, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar umat Tuhan di pedalaman mereka boleh mengenal Kristus dan mengalami hidup baru dari firman Tuhan. Amin. Terima kasih, salam kita untuk semua.
kami umat-Mu. Pada pagi hari ini kami sungguh merayakan kebesaran keagungan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah yang mulia ini. Tiba saatnya kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Urapi hamba yang sederhana ini sebagai saluran berkat. Apa yang Kau rindukan melalui hidup kami, ungkapkanlah lewat hamba-Mu ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang kukasih dalam Tuhan, saya merasa sangat bersukacita pada pagi hari ini karena semangat passion yang sudah tunjukkan kepada Tuhan yang luar biasa. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Setiawan. Nama Setia bukan sembarangan. Saya lihat beliau benar-benar orang yang punya passion dan setia dan semangat yang selalu. Tadi Bapak Majer bilang, kami kadang-kadang mengikuti kecepatan pembalasan kami katanya. Tapi ini memang merupakan kairos masa Tuhan, masa yang panen. Saya sebenarnya berasal dari Korea. Wajahnya seperti orang Chinese tapi asal dari Korea yang sudah 40 tahun melayani sebagai misionaris. Baru kemarin saya dalam wisuda di I3 di Batu Malang, waktu wisuda saya menyampaikan orasi dan khotbah, saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Perjalanan hidup kami sebagai seorang misionaris yang sangat ajaib. Kami sering merasa gagal dan kecewa dan capek, tapi Tuhan selalu mengangkat perjalanan hidup sebagai seorang misionaris. Tuhan yang membawa sampai pagi hari ini di tengah-tengah surga. Amin. Tuhan yang maha kasih, maha mulia, tapi maha hadir. Di mana saudara berada, di situ juga Tuhan selalu sertai tengah kita. Pagi hari ini kita coba melihat betapa besarnya semangat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan seperti nas kita yang saya diberikan Wahyu pasal 7 ayat ke-9. Saya akan membaca satu ayat saja. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Inilah yang akan terjadi suatu saat kalau kita berkumpul bertemu dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sebenarnya masa ini yang kita semua rasakan sudah akhir zaman. Berbagai tanda-tanda akhir zaman yang kita rasakan, gempa, perang, kelaparan, berbagai dosa yang begitu keji yang sudah terjadi di mana-mana. Ini sudah dibuahkan oleh firman Tuhan Injil Matius pasal 24. Jadi sesungguhnya masa-masa ini adalah masa yang akhir. Banyak tanda-tanda manusia yang sedang menuju antrian ke maut. Sedangkan Anda dan saya dipilih oleh Tuhan sebagai umat yang kudus. Amin, saudara. Jadi sesungguhnya Anda dan saya punya satu tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kepada kita, tapi bukan hanya kita saja.
Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang terlantar, seperti di Lukas pasal 10. Kalau kita lihat Injil Lukas pasal 10 ayat yang kedua, sebelum Yesus mengutus banyak murid-murid 70 murid, Yesus berkata, tuayan memang banyak tetapi pekerja yang sedikit. Karena mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang terlantar, seperti domba-domba yang tanpa bergembala, banyak orang yang hidupnya tak tahu kemana mereka. Bukan hanya dari ujung bumi di berbagai negara Palestina, dari seperti Rusia dan berbagai negara-negara Israel yang masih dalam peperangan itu tapi di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah tetangga kita, tanpa Tuhan, godless people, tanpa Tuhan, mereka terlantar. Tuhan Yesus katakan, tuayan jiwa-jiwa yang sudah siap mengenal banyak, gereja yang banyak, orang Kristen yang banyak, hamba Tuhan yang banyak, pekerja yang banyak, tapi pekerja yang memilih di hati Tuhan tidak banyak. Saya sangat senang melihat GBI Harapan Baru. Walaupun saya enggak pernah kesini baru pagi ini, dan saya sering mendengar dan merasakan semangat GBI Harapan Baru sebagai gereja misioner. Bapak Pendeta Setiawan, Andreas Setiawan, kami berbagai pertemuan untuk memperkenalkan bagaimana bisa menjangkau khusus terasing yang berada di Indonesia ini. Jadi sesungguhnya saudara dan saya yang harus diterima oleh Tuhan sebagai hamba-hamba pekerja-pekerja yang dijangkau oleh Tuhan. Oleh karena itu kita coba melihat beberapa hal yang sehubungan dengan bulan misi sebagai puncak daripada acara itu hari ini perayaan. Sesungguhnya saudara, pelayanan misi merupakan karya Allah. Anda dan saya hanya dipakai sebagai sarana, tapi yang menentukan dan punya segala kuasanya berasal dari Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kita bertemu Allah Bapa yang begitu menonjol dalam peranannya. Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi sampai Dia menjadi Adam dan Hawa yang sesuai dengan gambarnya. Tapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan mereka harus terpaksa meninggalkan Taman Eden yang begitu indah bersekutu dengan Tuhan. Mereka sudah tidak berharapan karena akibat dosa adalah maut. Allah Bapa kita adalah Allah yang maha adil. Akibat dosa adalah maut, sehingga tidak ada jalan keluar. Tapi satu sisi yang lain, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dua sifat Allah yang maha kasih dan maha adil itu bukan saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Allah begitu mengasihi mereka, walau sebenarnya patut dihukum mati, tapi Allah yang mengambil inisiatif mencari mereka dengan penuh semangat. Kalau lihat kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Rasa takut, rasa telanjang, rasa tersembunyi merupakan tanda bahwa mereka sudah tidak ada harapan, hopeless. Begitu banyak manusia keturunan Adam dan Hawa hidupnya tanpa Tuhan.
baik di sekitar keluarga kita, baik kita di lingkungan kita. Begitu orang yang sedang kehilangan arah hidup, tapi Allah Bapa tetap semangat mencari mereka. Di mana engkau ada? Jadi kalau lihat di seluruh perjanjian Lama dengan temanya adalah semangat Allah mencari manusia, sedangkan manusia tetap tidak setia kepadanya. Allah memanggil Abraham sebagai sumber berkat bagi orang-orang kafir. Allah yang membuat bangsa Israel bangsa pilihan Allah, supaya melalui bangsa Israel semua bangsa-bangsa kafir mengenal Tuhan. Mereka meminta raja, meminta nabi, meminta imam. Tuhan sediakan semuanya. Tapi bangsa pilihan Allah, bangsa Israel pun rindunya meniru bangsa-bangsa kafir. Mereka suka menyembah kepada Baal. Mereka suka menyembah dengan berbagai dewa-dewi yang cenderung dengan duniawi. Akhirnya Allah menjadikan aku sebagai misionaris. Allah, anak yaitu Yesus Kristus, Dia harus datang ke dunia sebagai misionaris yang untuk memberitakan kabar baik. Yesus adalah isi daripada misi. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sekaligus dia sebagai seorang misionaris, bagaimana bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terlantar. Oleh karena itu Injil Yohanes pasal 3:16 merupakan satu proyek ilahi. Bagaimana rancangan Allah Bapa sama Allah Anak sama Allah Roh Kudus. Mari kita menghafal bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh yang hidup yang kekal. Jadi proyek ilahi dasarnya kasih. Karena begitu besar kasih agapao, kasih yang penuh dengan pengorbanan sampai memberi dirinya. Jadi sesungguhnya dasar proyek ilahi amanat agung adalah kasih agapao. Bukan hanya karena begitu besar kasih Allah akan di gereja saja, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia-dunia, mulai dari Yerusalem seluruh dunia, Samaria sampai ke ujung bumi. Tiada yang terkecuali. Suku-suku bangsa-bangsa satu hari dalam eskatologi, satu hari kita akan ketemu bersama-sama. Kami sudah melayani suku Baduy, suku Batak, suku Korea, suku Jepang, seperti tadi yang sudah pakai pakaian. Kalau saya tahu saya juga pakai bahasa baju Korea. Tapi saya nggak sempat pulang, masih langsung dari Jawa Timur ke sini. Jadi maksudnya semua orang yang diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar Allah, tapi mereka yang terlantar, yang sudah hidup dengan kegelapan, itulah terkesesaran dari Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada yang lain kecuali Allah Anak Yesus Kristus. Barang siapa percaya Yesus, itulah yang berita kasih kabar baik yang akan menghidupkan mereka, supaya mereka tidak masuk ke neraka, tapi mereka semua memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga di dalam perjanjian lama yang sangat berperan nonjol adalah Allah Bapa, sedangkan masa-masa Yesus yang hidup di bumi ini adalah yang sangat nonjol adalah Allah Anak, yaitu Gusti Yesus. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah menyatakan bahwa apabila Roh Kudus datang kepada kita dan kita akan dapat kuasanya, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem seluruh dia Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali lagi bagaimana Roh Kudus yang selalu rindu memakai saudara supaya saudara jadi saksi Kristus,
menjadi satu dampak, menjadi satu pengaruh yang akan mereka berlutut akhirnya di bawah kaki Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana saudara saya mengalami dan mendapat kuasa Allah dalam pelayanan misi? Sebenarnya pelayanan misi itu kita harus sadar bahwa ada 3 hal yang saya bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah siapa saudara saya. Yang kedua, apa yang tugas kita sesungguhnya. Dan ujung-ujungnya untuk kemuliaan untuk siapa. Nah, saudara, kita lihat di dalam pasal 10 Injil Lukas, ada yang pertama, kita harus sadar siapa diri kita sesungguhnya. Banyak orang zaman ini lupa identitas mereka. Siapakah kamu? Ya, saya kalian. Dan kamu itu kerjaan kamu. Siapa kamu? Saya ini orang sederhana, orang miskin. Bukan. Kita perlu mengenal diri kita. Kita kan anak-anak Presiden Jokowi, lebih daripada itu. Saudara dan saya adalah anak-anak raja atas segala raja. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya harus sadar, kalau kita mengenal identitas kita baru bisa menyampaikan. Saudara dan saya di dalam ayat ini pasal 10 ayat 1-2-3, Yesus katakan, tuayan banyak tapi pekerja yang sedikit. Dan ketika Yesus mengutus mereka di dalam ayat 3 katakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba ke tengah-tengah serigala. Yesus tahu kelemahan kita. Kita bukan Superman. Yesus sendiri katakan, Anda dan saya sebagai anak domba yang di tengah-tengah peperangan rohani. Anda dan saya diutus di tengah-tengah serigala-serigala. Jadi perlu berhati. Anak domba itu bentuk tunggal, tapi serigala-serigala itu bentuk jamak. Jadi Anda dan saya akan selalu hadapi apa? Serigala-serigala di dalam peperangan rohani. Siapa yang akan menang? Anak domba menang atau serigala-serigala yang menang? Siapa yang menang? Itulah yang rahasia ayat. Coba suaranya ayat Injil Lukas pasal 10 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Anak domba akhirnya menang terhadap serigala-serigala. Sering kita terjebak di sini. Mana bisa saya jadi melayani? Dia kan orang kaya, dia kan orang pintar, dia yang orang punya pengaruh masyarakat. Aku ini orang biasa, mana bisa saya? Salah. Saudara saya lemah. Anak domba memang lemah. Tapi kita punya gembala agung tanah saudara. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan begitu hidupnya berliku-liku. Tapi ada pengakuan Daud di hadapan Tuhan. Masuk pasal 2-3. Tuhan adalah gembalaku. Tiada kekurangan apa. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menyediakan air yang tenang. Walaupun aku berjalan di dalam tengah-tengah lembah kegelapan, aku merasa tidak berbahaya, karena Engkau besertaku. Amin. Jadi sesungguhnya anak domba memang tidak punya apa-apa, tapi apabila anak domba selalu disertai dengan dibimbing oleh gembala agung kita, selalu akan memperoleh kemenangan. Saudara, hidup sebagai anak Tuhan itu satu posisi yang mulia.
Coba lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 18 dan seterusnya. Saya coba baca ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilatan dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Ternyata bukannya mereka berjuang saja, tapi sumber kekuatannya dari siapa? Tuhan Yesus. Aku memberi kuasa kepada kamu, maka tiada yang membahayakan kamu sebagai anak-anak domba, sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita tidak mengalami hal ini, saudara, sulit menjadi saksi Kristus. Kita tidak cukup menjadi saksi Kristus sampai ujung bumi dengan pengetahuan, tidak bisa. Harus mengalami, harus kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Tapi ada satu kalimat Yesus ditambahkan dengan ayat 20. Inilah yang menunjukkan status kita. Mari kita baca sama ayat 20, 1, 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Nama saudara dan saya terdaftar di surga. Dari di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 maupun Wahyu pasal 7 ayat 9, suatu hari kelak semua bangsa suku berkumpul bersama-sama menikmati kemuliaan Tuhan. Saat itu Anda dan saya ada. Amin. Karena nama saudara sudah terdaftar. Terdaftar itu apa? Beda dengan mudah-mudahan tidak. Itu bukan akan daftar tidak, tapi sudah terdaftar. Jadi kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita katakan ada yang berbagai suku, suku Batak, suku Nias, suku Amon, suku Jawa, suku Korea, tapi kita sudah jadi anak Tuhan. Keluarga yang sangat diberkati oleh tangan Tuhan. Amin, saudara. Di dunia ini ada banyak orang kaya harta, tapi mereka miskin iman, semua akan masuk neraka. Walaupun kita tidak terlalu kaya harta, sedang-sedang saja. Yang penting kaya iman. Amin, saudara. Kaya iman. Kita membagi bukan harta saja, kita membagi damai sejahtera yang sudah dimiliki oleh Yesus. Kita membagi dengan kesukacitaan berasal dari Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita mau jadi blessing, selalu berkait dengan uang, selalu berkait dengan materi. Perlu roti, perlu, tapi lebih perlu adalah keselamatan jiwa mereka. Amin. Jadi saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, kita harus menyadari siapa diri kita, bahkan saudara kita juga mengerti bahwa saudara dan saya selalu disertai oleh Tuhan sebagai gembala agung. Coba lihat ada satu ayat yang di ayat 21 bagian B. Ketika 70 murid mereka membawa satu kemenangan, Yesus bersukacita dan dia berdoa. Ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Di dunia banyak orang pintar, orang yang bijak banyak, tapi saudara dan saya, Yesus katakan, kita kalau orang kecil apa? Asal Tuhan sertai kita. Amin. Apa? Jadi justru orang kecil menyenangkan hati Tuhan. Terus yang kasih dalam Tuhan. Perayaan dampak global merupakan satu mutu dalam perayaan misi. Dampak itu, pengaruh itu, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan suatu kelebihan yang saudara miliki. Dalam perjalanan pelayanan saya hampir 40 tahun di Indonesia,
hanya satu. Saya ingin menggerakkan gereja Indonesia jadi gereja misioner. Dulu aku seorang engineer arsitek bangunan. Dulu saya kerja jadi PT Susu. Mau diutus ke Menko Susu dilanjut dengan S3. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Tuhan. Hei anakku, mana yang lebih bernilai? Kamu mau melayani sebagai engineer arsitek bangunan atau engineer arsitek jiwa? Gimana? Saya bukan sarjana apa? Hukum. Ya saya sarjana hukum pintar ngomong, tapi engineer kan udah pintar ngomong, pintar matematika. Tuhan, aku ini gimana ini aku? Aku ini anak dimanja, aku ini anak lahir dari Mameran Selalu, hasil daripada tua kota sang Buddha. Berbagai perjalanan hidup saya dan seperti saudara yang sejak lahir sudah jadi anak terdidik. Itu susah proses. Tapi saya saudara Tuhan, aku tahu bahwa aku seperti orang kecil, aku nggak pintar omong, aku nggak punya apa-apa. Tapi karena Engkau memanggil aku siap taat kepada Engkau. Saudara, selama 40 tahun, saudara coba bayangin, zaman ini zaman yang sudah luar biasa. 40 tahun yang lalu, hidup sebagai seorang asing di tengah-tengah Indonesia itu keras sekali. Kenapa? Berbagai kesalahpahaman, berbagai tantangan berkali-kali ini kayak masa-masa yang terakhir sebagai mati syahid. Dipukulin, menjarain dan dibakarin waktu saya masih khotbah di gereja. Secara pribadi saya juga jatuh bangun. Tapi Tuhan selalu setia. Tuhan yang membawa sampai saat ini. Anda masing-masing semua punya potensi, walaupun anak domba, walaupun seperti anak kecil. Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu kelebihan saudara. Tuhan ingin memakai saudara sebagai misionaris di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara nggak usah sampai ke Afghanistan. Tuhan sudah sediakan ribuan orang pengungsi Afghanistan di Bogor. Saudara tidak perlu jauh-jauh, tapi Tuhan menyajikan 180 perwakilan di dunia sudah tinggal di Jakarta, di Jabodetabek. Siapa yang mereka belum punya keyakinan dengan Yesus, itulah yang target sasaran kita dalam pelayanan. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa status kita sebagai anak Tuhan, sebagai pejuang akan memuliakan Tuhan, yang kedua kita harus mentaati panggilan misi dari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Memang kita Tuhan mendirikan. Saya sedikit kasih. Saya tahu GBI Harapan Baru benar-benar kerja misioner. Ini ada gambar yang kanan ini kerja misioner. Semua berfokus pelayanan suku bangsa sampai ke ujung ini. Semua kegiatan ibadah, pemuritan, persekutuan, diakonia, ujung-ujungnya mencari jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Sedangkan banyak gereja-gereja yang tradisional semua berfokus dengan program-program. Sudah ramai dengan persiapan panitia Natal. Wah, ini siapa yang jadi panitia, ketua panitia? Wah, berapa bulan persiapan Natal, habis Natal sudah bertengkar satu sama yang lain, mau pindah gereja lagi, bubar lagi, bikin panitia Paskah lagi. Semua gerejanya event demi event, hanya mementingkan diri mereka. Sumpah, kemana gereja? Nggak tahu. Sebenarnya Tuhan mendirikan gereja supaya gereja menjadi satu lembaga ilahi untuk menjalankan misi sesungguhnya. Nah, sebenarnya gereja adalah, Anda harus tahu ada dua fungsi. Gereja dalamnya harus sehat, Pak Andreas.
dalamnya sehat, baru kita jadi blessing keluar. Jadi gereja adalah organisme yang hidup, seperti tubuh kita. Seperti tubuh kita yang ada yang mungkin kita kena paku di jari, semua badannya sakit, benar kan? Kena paku nggak sakit, dia kena serius masuk rumah sakit jiwa. Kalau satu bagian sakit, semua yang sakit. Gereja yang sehat adalah suatu organisme yang hidup. Semua bagian yang satu sakit, semua yang sakit, atau yang semua bagian tertentu mereka kerjasama. Saudara, tubuh saudara yang seperti siapa, semua organ-organ harus berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ada yang pembuluh darahnya, kalau sudah masalah semuanya. Kalau seperti paru-parunya tidak berfungsi, ya jangan-jangan kena kanker. Jadi gereja sehat, semuanya yang harus berfungsi. Harus ada yang penginjilan, yang dekat-dekat sini penginjilan, pemuridan, mendewasakan sampai mereka jadi pelayan. Harus jalan. Biasa setiap bulan minimal berapa jiwa yang dimenangkan di sini. Banyak gereja mereka mau misi sedunia, suku bangsa, tapi di tengah tetangga-tetangga belum dijangkau. Itu namanya omong kosong. Gereja yang sehat menjadi gereja misioner. Anda sendiri kaya rohani, baru bagi kekayaannya kepada orang yang miskin iman. Memang perlu berbagai organisasi struktur dan berbagai bagiannya berjalan. Yang penting adalah gereja sebagai organisme yang hidup. Maka saudara, di gereja mungkin bisa bagi 4 kelompok anak Tuhan. Yang pertama sebelum calon anak Tuhan, calon jemaat yang saya tidak bikin. Calon jemaat ada, dia mungkin setahun berapa kali datang, Natalan, Paskah, seperti hari ini yang mungkin datang, atau dia antarkan istrinya. Terus ada yang calon murid belum mengenal hati Tuhan, namanya calon. Kemudian kalau mereka dibina akhirnya dia murid, tapi murid juga macam-macam. Tapi GBI harapan baru, saya berharap semua Anda menjadi pemimpin murid. Saudara Anda melahirkan murid demi murid, sehingga Anda mau jadi gereja misioner. Anda siap jadi pejuang. Amin saudara. Pejuang itu beda dengan penonton. Pejuang itu salah satu ciri adalah punya semangat fighting spirit. Pejuang itu pantang mundur. Pejuang itu siap bayar harga. Amin. Dan pejuang ujung-ujungnya pasti menang. Kepastian kemenangan. Saudara, saya tidak tahu baru sadar. Berapa hari yang lalu ketua sinod daripada sinod kami Korea datang untuk merayakan pelayanan saya selama 40 tahun di Indonesia. Saya kurang lebih 850 hamba Tuhan di Indonesia adalah murid saya. Saya tidak sangka saya jadi engineer arsitek jiwa, ternyata Tuhan memberi hadiah, Tuhan memberi jiwa yang begitu banyak. Saya tidak bikin apa, yang siapa yang kerja? Tuhan yang kerja, yang hanya saya yang lakukan adalah taat kepada Bapaknya. Anda coba taat secara 100%, Tuhan akan bertanggung jawab segalanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang bagian terakhir, bagaimana mengalami dan mendapat kuasa Tuhan dalam pelayanan misi. Yang terakhir katakan, berlalu hidup saudara saya menjadi kemuliaan Tuhan. Tadi kita lihat di dalam ayat 21, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua bersuka-cita. Allah Anak bersama Allah Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Sorak-sorai, bikin pesta yang besar yang terjadi. Tapi saudara yang ingat, bagaimana perjalanan kita sebagai anak Tuhan?
Apa saudara selalu membuat Tuhan kita yang bergembira, atau selalu kita bikin Tuhan kita yang pusing karena permintaan kita terlalu banyak kepada Tuhan? Bagaimana itu kita kemuliaan Tuhan? Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan lindungi melalui saudara saya. Amin. Penonton, pekerja, pejuang, sebenarnya bingung. Penonton itu memang pintar omong. Penonton itu dia pintar omong. Di gereja juga ada banyak penonton, tapi di sini nggak ada, Solo banyak. Penonton itu suka kritik. Wah, lupa hari ini gimana? Kok tentang kondisi bahasa Indonesia ya? Kok dasinya bagus ya? Itu namanya ciri daripada penonton. Tapi pekerja sama pejuang bedanya apa? Pekerja itu selalu mengharapkan sesuatu upah. Kalau tidak dikasih upah, dia kecewa. Banyak pengurus gereja, mereka semangat melayani, dalam korban. Kadang-kadang dia tidak pernah Tuhan. Kenapa saya melayani pendeta saya tidak saya majelis? Kenapa saya tidak jadi? Pekerja itu selalu standarnya mencari upah. Iya. Anda kerja di sini kantor dapat gaji 5 juta, sebelahnya kamu datang ke sini 10 juta. Wah, gimana ya? Walaupun tanya dengan saya hitung karena gaji saya sudah 2 kali lipat. Itu namanya bekerja. Tuhan tidak perlu bekerja yang seperti itu upahan. Tuhan mencari pejuang-pejuang segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini perayaan yang saudara berjuang sebagai gereja saudara. Tidak cukup Pak gembala saja yang pejuang. Semua jemaat jadi pejuang. Siapa yang harga? Saudara 70 saudara. Tak tahu namanya. Kelasnya beda dengan Petrus, Yohanes, Yakobus seperti 12 murid. Mungkin kita terkenal, kita kenal semua. Banyak orang Kristen mau jadi seperti 12 murid. Banyak orang Kristen punya seperti apa? Paulus sindrom atau Petrus sindrom. Cari nama terkenal. Tapi 70 murid tidak ada namanya, cuma nama 70 murid. Saudara coba bayangin, ketika Tuhan memanggil mereka tidaklah satu pun menolak. Tidak pakai alasan. Wah Tuhan, maaf ya saya urusin anak dulu ya, maaf ya saya ke kantor dulu. Tidak ada. 70 murid diutus dalam peperangan rohani. Barangkali mereka sudah patah tangannya, kakinya berdarah. Namanya perang. Tapi luar biasa 70 murid semua kembali kepada Yesus membawa victory kemenangan. Saudara, kadang-kadang gereja yang dipakai oleh Tuhan timbul cobaannya karena muncul penonton, muncul pekerja. Tapi semua terhadap satu panggilan. Dunia bagi Kristus, Indonesia bagi Kristus dengan pejuang-pejuang gereja GBI Pengharapan Baru. Jadi selama 40 tahun saya berteriak-teriak tentang pelayanan misi. Sekarang saya merasa banyak gereja secara sinodal mereka merayakan bulan misi. Bulan Oktober ini bulan misi banyak gereja Kristus, GKY, terus Opimtom, GKRI, banyak secara sinodal bikin bulan misi. Ini merupakan satu jawaban dari seruan doa saya selama 40 tahun. Anda harus juga mempengaruhi gereja-gereja yang berada di Bekasi. Wah, Bekasi banyak gereja seperti kacang goreng. Tapi saudara ingat, bukan hanya dengan bentuk gerejanya, tapi gereja harus jadi gereja misionaris jemaatnya siap bayar harga sebagai pejuang-pejuang. Sebagai terakhir, saya memberi satu kesimpulan. Ketika kita harus siap
Ibu ambil bagian dengan 3D. Daya bersama-sama, doa bersama-sama, dana bersama-sama. Kalau kita jadi pejuang, gak misalnya pejuang dengan omongan. Daya bersama berarti Anda harus tingkatkan DNA misi. Daya bersama berarti Anda harus punya semangat untuk memberitakan Injil. Anda tidak perlu sampai ke Timur Tengah. Mungkin di kampung saudara ada di perumahan saudara, ada orang datang dari Timur Tengah. Anda berdoa dan Anda menginjili kepada mereka. Itu namanya daya bersama-sama. Gereja Anda saya sudah utus banyak misionaris baik, misionaris yang ya di Indonesia maupun misionaris bangsa-bangsa. Itu daya bersama-sama. Kedua, doa bersama-sama. Saya tahu GBI Harapan Baru, saya lihat di gereja ini mulai Senin sampai Minggu hampir setiap hari adalah doa-doanya. Saya nggak tahu kualitas doanya sejauh mana, tapi ada doanya. Ini doa bersama-sama. Pelayanan misi merupakan peperangan rohani. Senjata yang paling canggih adalah doa. Yang terakhir paling berat itu dana bersama-sama. Banyak orang bertobat tapi kecuali dompetnya belum bertobat. Kalau mau gini gimana ya berarti belum bertobat. Dia masih pekerja atau penonton, belum berjuang. Saya memberi segala-galanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati sekarang. Injil Matius pasal 6. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka Tuhan akan mengatasi segala dosa. Saudara harus mengalami kebenaran firman Tuhan. Bukan kita hafal, tapi menghidupi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi satu pengalaman yang hidup. Itu adalah power. Itu adalah satu dampak dengan semangat, saudara. Oleh karena itu gereja GBI Pengharapan Baru menjadi gereja contoh abad ini untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mohon Andreas berdoa. Sehati kita berdoa, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan identitas dan panggilan yang baru. Dan biar kami boleh menjalani panggilan dan identitas kami dengan gairah, dengan semangat, dengan passion, sehingga kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, nama-Mu dipermuliakanlah ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran bicara Tuhan. Kiranya Tuhan beracara dan berkarya dengan dahsyat dalam hidupnya. Terima kasih untuk 40 tahun yang sudah dipersembahkan di Indonesia. Kiranya ada buah-buah yang dahsyat lewat hidup kesaksian dan pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami sekalian, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi benih yang tumbuh dalam hidup kami. Haleluya. Yang sungguh diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Semakin setia, semakin dahsyat. Oke Bu Mei, tadi sudah berikan plakat. Nah, tadi kita perhatikan selain kita ada juga yang pakai. Iya. Ini di tangan saya ada sesuatu nih Bu. Apa itu? Wow. Ada voucher belanja di Indomaret. Bagi Bapak Ibu yang merasa pakaian daerah atau tadi mengisi acara yang cantik-cantik itu loh, yang paduan suara, kita akan berikan apresiasi. Siapa ya Bu? Apakah di antara musik kita ini? Oh enggak. Mau saya sebutin ya? Saya atau Bu Mei yang sebutin? Bagus boleh. Oke. Yang dari laki ya, yang perempuan jangan dulu, jangan diri dulu. Yang laki. Kategorinya pilih pemenangnya ini karena pakaian daerahnya unik. Ya, Pak Joni Rasi. Silakan Pak Joni Rasi. Pak Joni Rasi ada di mana? Ada Pak Joni Rasi. Silakan Pak. Silakan
dari daerah saya sendiri, upah amanasi, jadi dia bagian adat untuk laki-laki. Minanya kurang daerah. Kalau ini konteksnya saya juga kurang tahu. Ya, dari Kupang. Oke Om, benar, mantap, keren sekali Om ya. Tepuk tangan dulu, pakaian daerah pria adat Kupang. Dari Kalimantan, namanya juga nggak tahu. Kalimantan, ya, suku Dayak ya. Sama sama kita ya Jo. Iya, tapi kita nggak menang ya Jo. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang sudah merayakan susu berbadan. Wih, Baduy Dalam ya. Oke. Terima kasih suku Baduy Dalam Kalimantan tadi Kupang. Oh Kupang. 3 suku Indonesia yang kita boleh tampilkan keberagaman suku-suku. Oke, kalian bertiga mendapatkan voucher belanja di Indomaret. Kasih lihat ya. Di foto mana ada udah. Pak perdamaian terbalik. Oke, selamat sekali lagi. Nih berarti ntar ibadah kedua dan ketiga juga ada ya. Nah makanya ada kesempatan nih ibu langsung pulang ke salon ya. Salon ya. Ibadah kedua, ibadah ketiga masih ada lagi. Makanya kalian kesempatannya masih ada. Masih banyak ya. Ibadah kedua. Tapi tadi vouchernya berapa ya Bang Jo? 100.000. Oh sewa sekitar 75. Masih ada untung ya. Makanya 2 kali ibadah 200.000. Bukan itu yang kita beribadah karena satu mencari firman Tuhan atau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Oke lanjut Bang Jo, next kita akan mengumpulkan komitmen yang tadi Bapak Ibu sudah isi. Saya minta dengan hormat para tim WLB yang boleh mengumpulkan bisa ke depan dulu. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menjadi partner mitra kerja Tuhan untuk Missio Dei keselamatan, sehingga lebih banyak lagi orang mendengar kabar Injil yang menyelamatkan. Mereka boleh diambil dari dalam gelap masuk dalam terang-Mu yang ajaib lewat doa-doa kami, lewat daya, dan yang terakhir lewat berkat yang Tuhan titipkan kepada kami. Berapapun kami mau persembahkan kepada Tuhan sepanjang tahun ini, kiranya lebih banyak lagi orang mendengar, lebih banyak lagi orang diselamatkan dan mengalami karya dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk komitmen hidup dan komitmen persembahan janji iman yang kami akan datang bawa kepada Tuhan pada hari ini. Bagi-Mu segala kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, sambil Bapak Ibu mengumpulkan komitmen yang sudah dibuat ke depan, kita sama-sama naikkan pujian. Selamatkan Indonesia. Untuk para WLB bisa sekalian jalan. Maju ke depan ya Bapak Ibu ya. Tuhan, untuk negeri tercinta, terima kasih Tuhan. Untuk Indonesia, terima kasih. Hatiku bersyukur padamu Tuhan.
berapapun yang sudah dipersembahkan, apapun komitmen kami, teguhkan dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberi kemampuan dan berkat untuk kami boleh mengenapkan rancangan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Amin, amin. Saudara, sebelum kita menutup ibadah ini, nanti waktu pulang di bawah silakan duduk. Ya, terima kasih kepada ULB. Waktu pulang ada beberapa hal yang mereka bawa. Yang lain-lain sudah habis, tinggal ada keripik dari Ciamis dan kemudian tempat tisu di Garut ya. Jadi kalau saudara lihat tempat tisu atau keripiknya, saudara ingat tempat yang kita adopsi. Nah, kita ada pengumuman, silakan kalau ada pengumuman lewat sini. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah informasi selama sepekan. Mari jemaat Tuhan ikut dalam jam-jam doa sebagai berikut. Gereja melayani pemberkatan nikah bersama pasangan saudara Yoris Termanalo dan saudari Alfarisa pada Sabtu 4 November 2023 pada pukul pagi di Gereja Lantai 1 dari Kedatangan atas rencana ini dapat menghubungi Gembala Sidang. Gereja akan melayani penyerahan anak pada Minggu 19 November 2023. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Pak Suko. Mari dukung dan doakan rapat kerja pengurus pada 24 hingga 25 November 2023 di Wisma PGI Puncak. Telah dibuka kembali PKJ Perhimpunan Pendidikan Jemaat. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi saudari Farida. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan, dan informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Pribadi yang ada di tempat ini maupun yang ibadah online ya Bapa, di mana Tuhan kami dapat merayakan perayaan dampak doa. Jadikanlah kami pribadi Tuhan untuk lebih lagi Tuhan menjalankan amanat agung
yang Kau sudah janjikan kepada setiap kami bahwa Engkau akan menyertai kami Tuhan apabila kami telah memberitakan Injil ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dr. Kim Jong ya Bapa. Biar Kau berkati di dalam pelayanan misinya Tuhan dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan keluarganya. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Bapak Andreas Setiawan. Engkau memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya ya Bapa. Dan juga kami Tuhan serahkan Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan yang melayani Kau Tuhan pada saat ini. Baik juga Tuhan ULB, kira Kau berkati mereka di dalam pelayanan mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sebagai selamat pribadi mereka. Engkau pimpin dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang memampukan setiap mereka untuk memberitakan kabar Injil-Mu ya Bapa. Engkau juga cukupkan Tuhan apapun yang mereka perlukan. Engkau juga berikan kekuatan kesehatan kepada setiap mereka, memberkati keluarga besar mereka juga ya Bapa. Kami juga serahkan pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam kedua tangan-Mu. Berkati di dalam pelayan mereka semuanya ya Bapa. Engkau pakai lebih heran lagi di dahsyat lagi ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan memberkati bangsa kami ya Bapa. Berkati Tuhan pemerintah kami Presiden Jokowi beserta jajarannya Bapa. Dan juga Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Berikan Tuhan keamanannya daripada-Mu ya Bapa. Kami tidak percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan pemimpin yang takut akan Mu ya Bapa. Yang punya hati yang jujur dan ikhlas untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan Tuhan dalam kedua tangan-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan saat ini Tuhan mengalami sakit, mengalami tantangan persoalan, baik yang online maupun onsite. Yang memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak yang berulang tahun untuk minggu-minggu ke depan, imannya makin hari makin teguh Tuhan di dalam mengenal Engkau ya Bapa. Kekuatan kesehatan Kau berikan dan memberkati di dalam apapun yang mereka kerjakan Kau berbuat mereka ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan persembahan yang akan kami berikan. Engkau memberkati persembahan kami sehingga persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini maupun di tempat lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, serta kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari siang-siang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, cuci mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat kerajaan Bapa surgawi, murid sejati prajurit radikal sahabat Tuhan Yesus, angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan Engkau. Tuhan mengkali dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom dan sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari dalam Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kekuatan, sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus